mau menindaklanjutin para oten-oten itu meng-LP-kan ke Mabes Polri. Karena mereka cenderung sangat-sangat menghinakan. Bahwa perjuangan kita untuk era sekarang ini begitu berat. Mau tidak mau atau suka tidak suka, kita sekarang berada di ruang tanpa batas. Tidak ada sekat-sekat dan semuanya bisa diakses oleh siapapun. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu kasih Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah, saudaraku para pencinta Injil Habaget, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat sebuah cuplikan video di mana saudara-saudara kita dari seberang, khususnya para polemikus muslim, mereka lagi mengatur strategi untuk menangkap para apologet yang main di media sosial, terutama sekali di YouTube saudaraku dan di TikTok. Mereka berharap supaya para apologet ini bisa ditangkoi satu persatu karena sangat meresahkan mereka. Mereka tidak bercermin bagaimana penghinaan mereka terhadap kekristenan, penghinaan mereka terhadap Alkitab, penghinaan mereka terhadap Yesus. Mereka tidak bercermin sama sekali Bapak Ibu. Nah, di dalam diskusi mereka, di dalam rapat mereka untuk menangkoi satu persatu para apologet, ternyata ada kendala Bapak Ibu. Kendalanya apa? Mereka tidak bisa menangkoi apologet yang ada di luar negeri. Ya, padahal apologet yang ada di luar negeri menurut pengakuan mereka itu lebih parah penghinaannya, penyerangannya terhadap Islam bila dibandingkan dengan para apologet yang ada di dalam negeri. Inilah yang menjadi kendala mereka. Nah, di saat mereka lagi rapat, itu muncul seorang mukallaf, saudara ya. Muncul seorang mukallaf. Sebenarnya mereka ini adalah kumpulan pencemooh kalau kita kembali ke Bible. Kembali ke Alkitab, mereka ini adalah kumpulan para pencemooh. Mencemooh Tuhan, mencemooh Alkitab, mencemooh kebenaran itu sendiri. Ketika muncul orang lain di sisi diskusi mereka, itu Ustadz Kainama. Ketika Ustadz Kainama muncul di tengah-tengah mereka, Ustadz Kainama memberikan pandangan yang berbeda dengan teman-teman yang sudah duluan hadir untuk diskusi menyangkut ditangkoinya para apologet, saudaraku. Apa? Ustadz Kainama mengutip ayat Alkitab. Dia mengutip ayat-ayat Alkitab, saudara. Kita tidak pernah melihat Kainama dan teman-temannya itu mereka mengutip Al-Quran, mereka mengutip hadis. Yang dikutip itu Alkitab. Ya, Alkitab yang dikutip, saudaraku. Di mana malunya mereka ini? Di satu sisi mereka menghina Alkitab, tetapi acuan mereka itu Alkitab. Mereka bilang Alkitab dipalsukan, tetap Alkitab mereka kutip. Tidak bisa move on daripada Alkitab. Ya. Kalau kita Bapak Ibu, saya pribadi, saya mengutip juga kitab mereka untuk membuat perbandingan. Ini kata kitab mereka, ini kata kitab kita. Nah, yang selanjutnya mereka sendiri yang membuat perbandingan. Nah, kalau Kainama tidak pernah mereka mengutip kitabnya yang dia imani sekarang. Nah, jangan berlama-lama, langsung saja Bapak Ibu kita saksikan bagaimana cuplikan video berikut ini, di mana ada Menahem Ali di situ, ada Nandar, ada juga yang lain, dan juga hadirnya si Kainama di akhir-akhir acara mereka. Bagaimana cuplikan videonya? Mari kita saksikan sama-sama. Secara emosional, saya sangat menggebu-gebu mau menindaklanjutin para oten-oten itu meng-LP-kan ke Mabes Polri. Karena mereka cenderung sangat-sangat menghinakan. Bahwa perjuangan kita untuk era sekarang ini begitu berat. Mau tidak mau atau suka tidak suka, kita sekarang berada di ruang tanpa batas. Tidak ada sekat-sekat dan semuanya bisa diakses oleh siapapun. Iya, Profesor Dr. Menahem Ali itu benar. Saya masih ingat, sebelum ada internet ini, setiap orang Kristen yang mengeluarkan buku menyinggung tentang Al-Quran dan Islam ditangkap, dipenjarakan, bahkan ada yang dibunuh. Bukunya disita. Tapi sekarang, ya di Indonesia masih bisa ditangkap, seperti misalnya Muhammad Kace, Saifuddin Ibrahim, ya bisa ditangkap, dipenjarakan. Tapi sekarang dari luar negeri, nah ini yang jadi masalah bagi mereka ini sekarang. Dari luar negeri sekarang gentar orang Kristen yang bukan orang Indonesia
yang walaupun pakai bahasa asing, bahasa Arab misalnya, bahasa Inggris, diterjemahkan, tembus ke Indonesia. Ini tidak bisa disangkal mereka, tidak bisa dibendung, tidak bisa dibendung. Jadi kebenaran itu pasti muncul. Dan bagaimanapun usaha mereka untuk menutupi kebenaran itu, tembus. Ya selama ini memang Kristen di Indonesia tidak bisa berkutik, tidak bisa mencetak buku. Kalau ada pun harus ditulis untuk kalangan sendiri. Bila ada seseorang untuk menulis buku menyinggung tentang Al-Quran atau ajaran Islam, harus ditulis besar-besar untuk kalangan sendiri. Jadi tidak boleh dibaca orang Islam, hanya untuk orang Kristen. Itu memang benar, begitulah kondisi saat ini. Makanya orang Islam sekarang ini di Indonesia, seperti Menahem Ali ini, kepanasan, bingung bagaimana cara membendung ini. Itulah sebabnya mereka membuat rapat melalui Zoom untuk mengadu ke polisi. Ya ini bagaimana nanti rapat mereka hasilnya nanti. Mari kita perhatikan. Sebetulnya Sofiato itu harus dipersoalkan dalam ranah hukum. Karena ini kalau dibiarkan akan terus berlanjut dan itu menjadi penyakit dalam harmonisasi umat beragama di Indonesia. Karena yang dia lakukan itu bukan kajian akademik, tapi kajian hujat-hujatan di dalamnya. Dan itu harus ada penyikapan secara hukum. Harus. Kalau tanpa itu nggak bisa. Harus ada pelaporan, dan itu saya kira langkah awal yang harus dilakukan. Tujuan kita berbicara di sini adalah kita akan bersepakat dulu apa hal-hal yang harus kita lakukan. Channel-channel yang dianggap melakukan semacam mediator dalam rangka untuk penyebaran ujaran kebencian ini yang harus diproses memang. Perlu itu. Saya kira yang ahli hukum paham mengenai ini. Jadi ini kita bagi-bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa, peristiwa Uhud siapa. Nanti kalau aspek kajian Quran, siapa yang bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu. Prof. Rambe ini Ketua Umum Pradin Indonesia, mau sharing dengan Prof. Ali. Terima kasih Prof. Ali. Mungkin nanti dengan adanya pernyataan komunikasi kita malam hari ini, kami coba konsultasikan dulu dengan Barreskrim Polri. Karena sudah 2 kali kami diskusikan di sana, sudah dapat, tinggal kendalanya bagi kami, bagi saya adalah ahli. Tadi sudah terlebih dahulu saya sampaikan kepada Prof. Ali bahwa kalau kita sudah berhubungan dengan MUI susah. Semua kita teman, tapi semua mengelak kalau sudah berurusan dengan hukum ini, gitu loh Prof. Ali. Itu yang dan saya juga pernah di sana, ya kita sudah tahu lah mengenai, tidak perlu kita lebih jauh tentang yang di MUI itu. Kesulitan yang kita hadapin adalah untuk ahli. Kita LP kan penyidik di Mabes Polri selalu mempertanyakan langsung untuk mempersiapkan ahli, kalau populer bahasanya saksi ahli, padahal ahli itu bukan saksi, tapi ini ahli. Selalu kita koordinasi dengan MUI, di sana itu mungkin Prof. Ali juga sudah tahu bagaimana situasi ini. Selalu kita dilemparkan. Inilah salah satu kesulitan bagi kami di GCC untuk melangkah hukum terhadap mereka otens, termasuk tadi yang dikatakan Dr. Rizky. Jadi ini kita bagi-bagi tugas saja nanti. Mana yang kira-kira punya kemampuan untuk membahas mengenai aspek historisnya seperti apa, peristiwa Uhud siapa. Nanti kalau aspek kajian Quran, siapa yang bisa membahas itu secara tuntas. Nah itu. Ini terkait dengan soal bahasa, dan itu kompetensinya Pak Ali, kita sudah tak ragukan lagi di kancah nasional maupun internasional. Nah, saya rasa yang sangat tepat dijadikan saksi ahli itu Pak Menahem Ali seperti itu. Mungkin Pak Ali. Gimana kalau misalkan untuk saksi ahli, Pak Ali bersedia atau enggak kira-kira Pak Ali? Kalau saksi ahli sih bisa saja, karena ini berkaitan dengan soal itu kan. Ya, karena kan ranahnya wilayah mana? Apakah masing-masing wilayah itu meminta saksi ahli ataukah cukup dalam ranah nasional saja nanti ketika masuk di ranah sidang hukum? Nah, itu mungkin Opung Rambe yang lebih memahami. Kalau dengan adanya Prof. Ali demikian ini bersedia jadi ahli, kami sangat meringankan untuk membuat laporan menindaklanjuti maksud saya di Barreskrim. Demikian Prof. Kalau yang melapor itu hanya saya, itu tidak memiliki efek. Katanya, kalau itu mau dibuat besar, seharusnya mulai dari Aceh sampai wilayah Indonesia Timur, itu masing-masing wilayah membuat laporan. Kalau membuat laporan ke kepolisian, itu akan menjadi data bahwa ini sudah menjadi keresahan dalam tingkat nasional.
Jadi bukan keresahan sepihak, tapi keresahan semua pihak. Mulai dari ujung timur sampai ujung barat. Sudah ada laporan, sekian. Nah itu baru nanti bisa dibawa ke persidangan. Akan dipanggil ke Manubu. Tapi jadi saran saya, lebih baik dalam kasus ini, channel yang dianggap itu membuat keresahan, sebaiknya masing-masing wilayah itu membuat laporan. Laporannya sama. Dan itu harus masuk ke meja kepolisian di masing-masing wilayah itu. Nah, nanti dari itu bisa dibawa kasusnya ke persoalan hukum. Untuk Prof. Ali, saya siapkan 100 advokat untuk mengusut itu di seluruh penjuru tanah air. Demikian Prof. pernyataan saya. Hari Sabtu saya juga akan melakukan pertemuan dengan ada Gus Anas Basori, itu saudaranya Ustadz Lutfi Basori. Beliau juga lulusan Irak, juga pernah sekolah di di Maroko. Dan saya akan menghubungi teman-teman yang di Al-Azhar, yang ada di Saudi Arabia, yang ada di Yaman, yang ada di Sudan, untuk bisa mengcounter juga mereka, supaya ini tidak merajalela. Kemudian dari sisi teman-teman yang lain, yang nantinya apabila akan melakukan tindakan yang bentuk lain, umpamanya mau melakukan tuntutan terhadap channelnya si Sofiatul ini, ya silakan, karena memang mereka ini menghujat dengan mulut orang lain di channelnya, diberi fasilitas seperti ini. Jadi mungkin pertemuan kita pada hari ini, kebetulan alhamdulillah ada Ustadz Ali, ada Ustadz Unggul, siapa tadi Ustadz Jumat, assalamualaikum. Mungkin ini nanti kita bisa bicarakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ya, memang kalau menurut saya hal ini tidak bisa kita biarkan, karena mereka juga berencana di dalam diskusi itu akan mengundang kembali dengan acara yang besar pada tanggal 29 nanti. Pada tanggal 29 Februari rencananya. Nah, ini kalau kita biarkan, mereka akan memperluas jaringan ini. Jadi lebih baik kita langsung bertindak. Tadi seperti yang dari semula, dari masing-masing yang punya kompetensi melakukan hal-hal yang bisa dilakukan seperti yang dikatakan oleh Profesor Ali tadi. Jadi dari saya sampaikan bahwa insya Allah hari Sabtu saya akan bertemu dengan beberapa ulama di sini untuk menunjukkan hal ini, dan nanti apa yang sudah saya hasilkan akan saya update mungkin ke Profesor Ali juga, nanti juga boleh ke rekan-rekan yang ada di sini. Tiba-tiba muncul Ustadz Kainama memberi saran, memberi pendapat yang bertolak belakang dengan rencana mereka ini. Ketika ada hujatan yang akan dilaporkan Ustadz, Tuan Guru mohon maaf, maka biasanya ini itu dikembalikannya begini, itu dulu diperiksa karena orang muslimnya itu yang hujat kita pertama gitu. Jadi padahal kita menjawab. Ya iya, polisi kita itu kan pintar itu, dia kan tahu. Maka dia katakan, dia periksa dulu dirimu itu, siapa yang menghujat duluan? Ya muslim menghujat duluan. Lalu Kristen itu menjawab, makanya ditolak kamu kalau melapor. Ya Kainama ya. Kemudian Kainama mengajarkan ajaran Alkitab yang sangat menyejukkan situasi saat itu. Hebat Kainama kali ini. Saya merasa ketika ada hujatan ini berkah Allah. Karena apa? Karena kita punya Ustadz Menahem Ali, kita punya Moreh Menahem Ali, dan para ustadzku di RUP ini yang bisa menjawab dengan menggunakan data-data yang valid, data-data yang otentik, data-data yang konkret, baik secara teologikal maupun historikal, apalagi dari sisi linguistik. Jawaban inilah yang saya mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, beribulah kesal syukur. Karena apa? Karena ketika dijawab oleh para ahli, Tuan Guru, contohnya di room ini, tentang video-video yang menghujat, memojokkan itu, maka jemaah saudara kita yang Kristen tentu ada yang menontonnya, dan insya Allah jawaban Moreh, jawaban semua para ustadz yang valid, yang konkret, yang reasonable, yang logik, yang punya kekuatan data valid dari sisi teologis dan juga historis, apalagi linguistik, itu tidak akan menjadi barang mati. Begitu mereka jemaah Kristen dengar ini, insya Allah kita nggak tahu, kita bukan Allah. Tapi ketika disampaikan kebenaran itu hidup bagi mereka. Jadi kalau ada yang ingin menjawab tentang video-video tersebut,
Jangan pikirkan orang yang bikin video itu. Maksud saya begitu, Ustazi. Mohon maaf. Jangan pikirkan orang-orang yang membuat video YouTube itu, yang menghujat itu, jangan. Tapi saya merasa begini. Ada orang lain di belakang mereka yang membutuhkan keterangan, yang haus. Kalau Su'aib ngomong sama orang-orang itu, saya bersyukur Su'aib menjawab beberapa kali itu. Saya senang sekali. Ada Ustadz Rizky, ada Nandar. Kalau Ustadz Moreh Menachem Ali, ya memang itu sudah menjadi berkat Tuhan. Berkat Tuhan, mari hitunglah. Itu kan lagu Kidung Jemaat 436. Jadi, ya itu sudah menjadi berkat untuk Moreh Menachem Ali. Kalau sasarannya adalah si pembicara atau si pembuat YouTube tersebut yang memang niatnya menghujat, itu kita sampai kapan kita akan merasa apa ya? Feels like we talk with the wall. Gitu. Jadi kita mentok, kita kayak ngomong sama tembok, gitu. Karena mereka akan ulang terus. Tapi marilah saya, insya Allah dengan segala kerendahan hati dan penuh permohonan maaf, mengajak, marilah coba kita berpikir di belakang mereka ada jemaat yang adalah saudara kita, Tuan Guru. Ketika kita buka kebenaran itu, mungkin gak usah banyak-banyak deh, dapat 2 orang aja yang melihat kebenaran itu, lalu menanamkan di dalam hatinya. Dan benih itu sama seperti di dalam perjanjian baru dibilang, benih itu dilempar, ada yang jatuh ke tanah yang gersang, ada dimakan burung, ada jatuh ke batu karang, tapi ada juga yang jatuh ke tanah subur. Insya Allah yang jatuh ke tanah subur ini jadi hidayah, Ustadz. Jadi hidayah, Tuan Guru, untuk mereka datang cari Rizky, cari Su'aib, cari Nandar, cari Abang Zuma, cari Moreh Menachem Ali. Untuk apa? Mari tuntun aku untuk mengetahui kebenaran selanjutnya. Mari tuntun aku bersyahadat. Kan itu bisa sasarannya. Jadi saya merasa bahwa video yang diberikan ini menggugah para Tuan Guru yang punya pengetahuan sedalam lautan. Seperti Morehku yang aku hormati dan aku sayangi, Moreh Menachem Ali. Untuk membuka ini saja, tanpa melihat siapa yang bikin hujatan ini. It's not important. Ada di dalam kisah, salah satu bapak gereja dibilang begini, the messenger is not importante. Is not important. Pembawa hujatan itu nggak penting. Tapi orang di belakang mereka itu, yang adalah tanggung jawab kita, Ustazi, untuk menyampaikan. Karena mereka saudara kita. Saya ingat saudara saya masih pakai kalung salib, masih makan daging babi kecap, masih suka toki RW, masih minum cap tikus, masih menyerahkan segala dosanya kepada Yesus yang tidak tahu apa-apa. Itu mungkin sasaran kita, Ustazi. Mungkin. Dengan dibuka kebenaran, insya Allah, hujatan ini berbalik menjadi berkat buat kita semua. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Tuhan memberkati engkau. Dia menghadapkan dan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Kainama. Kamu itu masih tetap menggunakan ajaran-ajaran Alkitab. Mana ajaran Al-Quranmu itu, Kainama? Kenapa nggak pernah kamu pakai Al-Quranmu kalau mengajar? Ya, apa yang disampaikan oleh beliau, Ustaz Kainama, ada benarnya. Saya boleh berkata, itu merupakan sebuah analisa yang cukup dalam menyikapi apa yang terjadi saat ini di Indonesia khususnya. Kita tahu bahwa hujatan-hujatan itu memang ada motif, ada tujuan dalam rangka untuk melakukan upaya serangan dalam tanda kutip pada Islam. Namun, kita harus punya pemikiran yang bijak sebagaimana yang dikatakan oleh Ustaz Kainama, bahwa hujatan jangan dibalas dengan hujatan. Bahwa hujatan itu bisa jadi menjadi berkat, terutama bagi mereka yang sangat ingin mengenal Islam, dan mereka siap untuk mendengarkan jawaban-jawaban kita. Kalau jawaban-jawaban kita terhadap hujatan itu justru memuaskan dahaga mereka dalam pengetahuan soal Islam, saya kira itu justru menjadi sesuatu yang sifatnya kebaikan bagi kita semua. Ya, diibaratkan tadi, melempar benih, itu ada yang tumbuh di tempat yang subur, ada yang di atas bebatuan dan lain-lain. Itu ibaratnya seperti yang digambarkan dalam perjanjian baru. Artinya, kita nanti dalam melakukan webinar terutama, atau dalam melakukan kajian yang sifatnya di medsos, itu jangan sampai keluar kata-kata yang tidak elok. Jadi harus kita berpatokan pada sesuatu yang sifatnya akademik dan mendidik, mengedukasi orang. Itu yang penting yang disuarakan oleh Ustadz Kainama. Hebat, Kainama. Hebat. Terima kasih, Kainama. Kamu telah menggunakan ajaran-ajaran yang sangat menyejukkan dari Alkitab. Dan itu tidak dapat di Al-Quran memang. Hanya ada di Alkitab. Ajaran yang menyejukkan. Semoga rencana kamu, rencana mereka-mereka ini untuk melaporkan
para oten-oten itu ke polisi, ke Bareskrim, tidak jadi, supaya terjadi kedamaian dan kenyamanan di seluruh Indonesia. Terima kasih ya, kamu selalu menggunakan ajaran Alkitab yang sangat menyejukkan, membuat kenyamanan dan ketenangan. Tuhan memberkatimu. Nah, saudaraku ini kasih Tuhan, para pencinta Injil Habaget, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah melihat cuplikan video yang baru saja kita saksikan sama-sama? Betapa khawatir, takut, gelisahnya mereka terhadap kita para apologet. Sementara di sisi lain kita melihat mereka gencar sekali membangun narasi-narasi untuk menjatuhkan kekristenan sendiri. Sampai-sampai mereka hadir ke gereja-gereja tertentu untuk membubarkan ibadah kita orang Kristen, Bapak Ibu. Gereja dihambat pembangunannya, dihambat izinnya, dan kita yang beribadah di rumah mereka larang dengan alasan tanpa izin. Rumah bukan tempat beribadah. Tetapi di sisi lain ada ketakutan yang luar biasa di dalam hati dan pikiran mereka. Dikarenakan Bapak Ibu, inilah zaman internet, zaman di mana bisa kita lihat semuanya. Bisa dengan mudah diakses segala sesuatu yang dulunya kita tidak tahu, sekarang kita tahu. Ketika kita ketik di Google, lalu kita cari, itu keluar semua apa yang kita cari, Bapak Ibu. Mengenai juru selamat, kita keluar semuanya. Siapa yang masuk neraka, itu keluar semuanya. Bagaimana kita bisa masuk surga, itu semua keluar di Google. Ya, kalau saudara malas baca Alkitab, ya, ketik di Google, itu keluar semua. Dia berikan semua jawaban sesuai dengan keinginan kita, saudaraku. Mereka rapat bagaimana supaya para apologet yang di media sosial ini bisa ditangkoi. Ya, kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Baik saudaraku, kiranya video singkat ini bisa memberikan wawasan kepada kita semuanya, bisa memberikan informasi kepada kita semuanya. Kiranya kita semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan, semakin hari kita semakin giat di dalam memberitakan Injil, di dalam kita memberikan kesaksian kepada saudara-saudara kita yang belum mengenal akan kebenaran firman Tuhan. Assalamualaikum bishim habasiyah, salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh bishim Adonai Yeshua Hamasiah Ruach Kudus memberkati kita semua. Haleluya, amin. Salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, agar melalui pelayanan kita banyak orang tercerahkan, orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan mereka bisa datang kepada terangnya Tuhan. Terima kasih.